Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Ahmad Noval Atari, NIM 22010109 dari kelas SIP 2020. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan terkait eh, bentuk-bentuk CRM. Nah, presentasi ini saya lakukan untuk memenuhi apa itu ujian tengah semester mata kuliah Customer Relationship Management. Nah, jadi yang pertama kan saya share screen untuk presentasinya seperti berikut. Dan di sini saya akan membahas bentuk-bentuk Customer Relationship Management. Cik. Nah, sudah muncul bentuk-bentuk Customer Relationship Management. Bentuk-bentuk eh, Customer Relationship Management atau kita sebut CRM meliputi ada 4. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan dulu definisi dari CRM itu. CRM atau Customer Relationship Management adalah sebuah sistem informasi yang terintegrasi yang digunakan untuk merencanakan, menjadwalkan, dan mengendalikan aktivitas-aktivitas pra-penjualan, pasca penjualan dalam sebuah organisasi. Nah, CRM ini melingkupi semua aspek yang berhubungan dengan calon pelanggan dan pelanggan saat ini, termasuk di dalamnya adalah pusat panggilan call center, kemudian tenaga penjualan, sales force, pemasaran, kemudian dukungan teknis atau disebut technical support, dan layanan lapangan atau field service. Nah, selanjutnya yaitu bentuk-bentuk Customer Relationship Management. Di sini ada 4. Yang pertama yaitu CRM strategis. Ini berfokus pada perencanaan strategis. Kemudian yang kedua yaitu CRM operasional. Ini eh, berfokus pada proses operasional organisasi. Kemudian yang ketiga adalah CRM analitik. Nah, ini yang berfokus pada analisis data pelanggan. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu CRM kolaboratif. Ini adalah berfokus pada kolaborasi antar bagian di dalam organisasi tersebut. Nah, kemudian yang pertama yaitu CRM strategis. Nah, ini CRM yang berfokus pada perencanaan strategis. CRM strategis berfokus pada perencanaan strategis dan pengambilan keputusan tingkat tinggi dalam organisasi terkait dengan pelanggan. Tujuannya di sini adalah untuk memandu organisasi dalam menetapkan tujuan dan strategi jangka panjang yang akan membentuk bagaimana perusahaan berinteraksi dan berhubungan dengan pelanggan dalam jangka waktu yang lama. Nah, CRM strategis ini mencakup aspek-aspek seperti penentuan segmen pasar yang tepat, identifikasi nilai pelanggan, dan pengembangan strategi untuk memaksimalkan hubungan dengan pelanggan. Nah, di sini juga melibatkan pengelolaan siklus hidup pelanggan, analisis nilai seumur hidup pelanggan, dan pengembangan program kesetiaan atau retensi pelanggan. Dengan fokus pada aspek strategis, CRM ini membantu organisasi untuk membangun hubungan yang kuat dan berkelanjutan dengan pelanggan, dan memastikan bahwa strategis bisnis keseluruhan didesain untuk memenuhi dan melampaui harapan pelanggan dalam jangka panjang. Kemudian selanjutnya yaitu yang kedua, yaitu CRM operasional. Nah, di sini CRM-nya itu berfokus pada proses operasional. CRM operasional eh, berfokus pada proses operasional sehari-hari yang terkait interaksi langsung dengan pelanggan. Ini mencakup fungsi-fungsi seperti pemasaran, penjualan, dan pelayanan pelanggan. CRM operasional ini membantu dalam mengelola data pelanggan,
mengotomatisasi proses penjualan dan pemasaran, serta memfasilitasi komunikasi yang lebih baik dengan pelanggan. Jadi dapat disimpulkan untuk memfasilitasi dan meningkatkan interaksi dan transaksi langsung dengan pelanggan. Nah, kemudian yang selanjutnya itu yang CRM bentuk ketiga yaitu CRM analitik. Nah, CRM analitik ini berfokus pada analisis data pelanggan konsumen dan membuat keputusan untuk memahami eh, perilaku user berbasis data. Nah, tipe ini menggunakan teknik analitik dan statistik untuk mengidentifikasi tren, memprediksi perilaku pelanggan, dan memetakan strategi bisnis yang lebih efektif. CRM analitik ini membantu organisasi untuk memahami lebih dalam tentang preferensi, kebutuhan, dan kecenderungan pelanggan, sehingga mereka dapat merancang strategi masalah yang layanan yang lebih efektif. Dengan menggunakan data dan analisis, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih cerdas dan mendapat wawasan yang lebih dalam tentang basis pelanggan mereka. Gitu. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, CRM kolaboratif. Nah, CRM kolaboratif ini berfokus pada kolaborasi antar bagian, bisa disebut departemen atau sub di dalam organisasi tersebut. Nah, CRM ini berfokus pada interaksi dan kolaborasi antar berbagai departemen yang saya sebutkan tadi, yang terlibat dalam manajemen hubungan pelanggan. Ini termasuk dari sisi pemasaran, penjualan, layanan pelanggan, dan dukungan teknis. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua departemen memiliki akses yang sama terhadap informasi pelanggan dan dapat bekerja sama untuk memberikan pengalaman pelanggan yang terbaik. Kemudian CRM ini dapat memastikan bahwa tim-tim yang berbeda dapat bekerja secara efektif bersama-sama untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dengan lebih baik. Hal ini memungkinkan pertukaran informasi lebih lancar dan memungkinkan perusahaan untuk memberikan respon yang lebih cepat dan koheren terhadap permintaan dan masalah pelanggan. Karena semua bagian ataupun sub gitu di perusahaan dapat ini tadi mengakses data informasi secara bersamaan. Sekian apa itu presentasi tentang terkait bentuk-bentuk customer relationship management, yang terdapat 4 macam CRM di sini. Yang dari pertama tadi adalah CRM strategis, kemudian ke CRM operasional, kemudian yang ketiga CRM analitik, dan keempat yaitu CRM kolaboratif. Sekian presentasi saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf karena keterbatasan ilmu dan referensi yang saya dapatkan. Mungkin dapat apa itu memenuhi memenuhi ujian tengah semester ini. Saya ucapkan eh, mohon maaf dan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sekian dan saya tutup.